terobosan lainnya di Kauman bernama sekolah. Membangun sebuah institusi pendidikan yang mirip dengan sekolah Belanda di Kauman adalah sebuah tindakan berani. Dari Kaumanlah, Kiai Dahlan memperkenalkan cara baru bagi kaum muslim untuk menjadi soleh, untuk urusan agama, sekaligus pandai untuk urusan dunia. Di Kauman didirikanlah sejumlah sekolah yang berfasiliasi dengan Muhammadiyah. Pada tahun 1913, berdiri sekolah kiai atau sekolah yang didirikan oleh kiai. Sebuah sekolah yang 3 tahun kemudian beralih nama menjadi Full School Muhammadiyah. Sekolah ini banyak menarik minat anak-anak di Kauman. Mengenai sekolah pawiyatan. Sekolah pawiyatan yang awalnya ada di halaman rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena tempat tersebut dirasa tidak cukup, akhirnya dipisah. Yang laki-laki kemudian menempati yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah Suronatan, dan yang perempuan ada di SD Muhammadiyah Kauman yang letaknya ada di sisi selatan Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Nah, itu ternyata ada efeknya juga sekolah tersebut. Bisa dikatakan itu adalah SD Muhammadiyah pertama di Indonesia. Apa efeknya atau apa dampaknya yang bisa mewarnai kehidupan masyarakat khususnya Kauman ketika itu, yaitu dulunya di sekitar Kauman, khususnya sekitar alun-alun utara, karena alun-alun utara dengan Kauman kan berdekatan, itu banyak sekali anak-anak kecil yang mana mereka itu terlantar, tidak terpelihara dengan baik. Akhirnya oleh Kiai Ahmad Dahlan mereka itu dipanggil datang ke kediaman beliau di Langgar Kidul yang tadi saya sampaikan itu. Lalu kemudian beliau Kiai Ahmad Dahlan beserta murid-muridnya yang lain termasuk istri beliau Nyai Walidah merawat mereka. Pertama jelas dimandikan semua karena ya kondisinya tidak memungkinkan, kotor dan lain sebagainya, dikasih parfum, dikasih pakaian, dan kemudian diajarkan pelajaran. Di mana ya di sekolah pawiyatan tersebut. Jadi memang keberadaan sekolah ini bisa dikatakan pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan sosial keagamaan di Kauman. Masih di Kauman, pada tahun 1918, Muhammadiyah mendirikan sekolah tingkat lanjut bernama Al-Qismul Arqah. Setelah sempat berganti nama menjadi Pondok Muhammadiyah, lalu Quick School Muhammadiyah, sekolah pencetak ahli agama dan kader persyarikatan ini pun dikenal dengan nama yang masih dipakainya hingga saat ini, Mu'alimin Yogyakarta. Tidak berhenti di situ, semangat kemajuan kian terasa di Kauman ketika Muhammadiyah mempelopori berbagai kegiatan dan institusi lainnya yang didesain untuk membawa masyarakat ke gerbang modernitas. Kiai Dahlan menyerukan agar anak perempuan di Kauman disekolahkan agar mereka menjadi pendiri di masa depan. Bagi kaum wanita Kauman didirikanlah Aisyah pada tahun 1917 sebagai wadah pergerakan. Dari kampung yang sama lahir organisasi kepanduan Muhammadiyah setahun kemudian. Berdekade-dekade setelah itu denyut pergerakan tidak berhenti di Kauman. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, warga Kauman berpartisipasi untuk melawan Belanda. Mereka bergabung dengan laskar-laskar rakyat guna membantu pemerintah mengusir penjajah. Kini Kauman yang kecil itu telah berubah menjadi ikon bagi Yogyakarta. Mendengar kata Kauman, orang akan dengan segera mengingat Muhammadiyah dan pembaruan-pembaruan yang dibawanya. Fakta-fakta keberadaan bangunan-bangunan bersejarah di Kauman itu bersejarah Muhammadiyah maksud saya, bangunan bersejarah Muhammadiyah di Kauman itu kita bisa mengulik fakta-fakta lain bahwasanya Muhammadiyah itu di awal-awal berdirinya itu mementingkan beberapa hal. Ada beberapa ranah, ada beberapa bidang yang itu dititik beratkan oleh Muhammadiyah. Apa saja? Satu, agama. Kenapa buktinya Muhammadiyah bergerak di bidang agama? Karena di situ ditemukan beberapa bangunan bersejarah, beberapa tinggalan arkeologis seperti halnya Masjid Gede Kauman, lalu kemudian Langgar Kiai Ahmad Dahlan, lalu kemudian Musola Aisyah, dan yang pastinya adalah Langgar Ar-Rasyad. Nah, itu kan menjadi bukti bahwasanya Muhammadiyah dulu menitik beratkan di bidang agama. Yang kedua adalah di bidang pendidikan. Kenapa di bidang pendidikan? Karena
Di situ ada tadi sempat saya singgung sekolah Pawiatan atau kemudian sekarang menjadi SD Muhammadiyah Kauman. Itu menjadi fakta juga, menjadi bukti juga bahwasanya Muhammadiyah sangat concern di bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah mungkin yang belum sempat saya singgung adalah keberadaan TK Aba Kauman atau dulu namanya Frobel. Frobel Kauman yang letaknya ada di sebelah barat Masjid Gede Kauman. Tahun 1919 Kiai Ahmad Dahlan dibantu oleh istrinya Nyai Walidah dan beberapa kader-kader Putri Aisyah ketika itu mendirikan bisa dikatakan Frobel atau Taman Kanak-Kanak pertama di Indonesia. Ini bukan hanya TK Aba pertama di Indonesia, tapi Taman Kanak-Kanak pertama di Indonesia. Ini bukan hanya lingkupnya, bukan hanya Muhammadiyah, bukan hanya Aisyah, tapi TK pertama di Indonesia. Nah, dulunya di masa Belanda belum ada TK. Lalu kemudian Muhammadiyah melalui Aisyah mendirikan Frobel di Kauman, lebih tepatnya di sebelah barat Masjid Gede Kauman. Nah, kalau dulu tempatnya sekarang di situ. Kalau dulu awalnya tempatnya di Dalam Pengulon. Dalam Pengulon itu berada di sebelah utara Masjid Gede Kauman. Lalu karena di situ sebenarnya milik keraton, kemudian Haji Fahrudin, salah seorang murid Kiai Ahmad Dahlan, memberikan sebidang tanah di sebelah barat Masjid Gede untuk ditempati TK yang saya maksudkan tadi, atau kalau dulu namanya masih Gedung Pesantren Aisyah. Nah, itulah makna tersembunyi ataupun juga hal yang bisa kita ambil pelajaran berharganya dari beberapa bangunan bersejarah yang ada, yaitu Muhammadiyah pertama menitik beratkan pada bidang pendidikan, dan yang kedua adalah dalam bidang keagamaan. Dari Kauman, Muhammadiyah mewarnai kehidupan sosial keagamaan Yogyakarta bahkan Indonesia. Tiap-tiap sudutnya merupakan saksi transformasi sebuah kampung kecil di jantung Yogyakarta. Bila dulu Kauman hanya ada dalam ingatan warganya semata, kini Kauman telah hadir dalam memori berbagai kalangan dan dalam beragam medium di seantero Indonesia. Sebagaimana tampak dari buku sejarah, novel historis, film biopik, brosur pariwisata, hingga foto-foto di media sosial kalangan milenial yang memunculkan kampung ini, Kauman telah menjadi emblem kebangkitan Islam di Indonesia.